Ada yang menangis, air matanya keluar darah. Malaikat mengatakan, wahai manusia, sayang kau menangis sampai matamu keluar darah di akhirat. Seandainya tangismu itu dulu di dunia, sungguh menolong kehidupanmu di akhirat. Sayang kau mau menangis kau sudah di padang mahsyar. Para hadirat, air mata kita akan kita curahkan sekarang atau besok di yaumil mahsyar. Rasulullah SAW, la yadkhulan nar man baka min khasyatillah hatta yalijal labanu fi darihi. Tidak akan masuk neraka seseorang yang mau menangis, mencucurkan air mata karena menangisi dosa-dosanya. Dijamin Rasulullah SAW, kalau kita sekarang mau menangis dosa-dosa yang kita lakukan, yang segunung itu hingga kita mencucurkan air mata, maka api neraka tidak akan mau menerima orang yang mau menangis. Tapi apabila tangis kita sudah di akhirat, sudah di gampengnya neraka, tidak ada gunanya air mata itu. Anak-anakku, mari nangis kepada Allah SWT. Mari memperbanyak membaca sholat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang di dunianya sering hubungan kepada Rasul, di akhirat nanti akan ketemu Rasulullah dan ditolong. Sebagaimana suatu riwayat para hadirat, ada seorang pemuda haji bersama orang tuanya. Di tengah jalan, dalam perjalanan di padang pasir, orang tuanya meninggal dunia. Sang anak bingung, menangis, ditinggal ayahnya. Yang paling parah lagi, melihat ayahnya, wajahnya sudah tidak wajah manusia lagi berhadrat. Wajahnya sudah wajah binatang karena dosa-dosa yang lakukan. Anak ini nangis, bingung, takut menjadi satu. Kemudian para hadirat, anak ini pergi ke sana kemari untuk mencari pertolongan untuk mengubur orang tuanya. Sudah jauh ke sana kemari, tidak ketemu dan akhirnya putus asa. Dengan langkah yang gontek, lemas, dia datangi jenazah orang tuanya lagi. Alangkah terkejutnya para hadirat ketika melihat orang tuanya yang tadi sudah wajahnya berupa binatang, tidak berupa manusia lagi. Saat dia pulang sangat terkejut karena wajah orang tuanya jadi manusia lagi dan tampan, bahkan lebih tampan daripada sebelumnya. Terus kemudian dalam situasi terkejut itu dikejutkan lagi, ada orang yang duduk di dekatnya jenazah orang tuanya. Dengan pendekatan pelan-pelan dan semi takut, siapa gerangan orang ini? Wajahnya tenang, tampan, dingin, memberikan diri. Wahai priantun yang luhur, gerangan siapakah panjenengan itu? Aku belum mengenal. Yang kedua, tadi tidak ada, mengapa sama sekarang ada? Wahai anak muda, wajar jika kau tidak kenal aku, dan kau memang belum pernah kenal aku. Ketahuilah wahai remajaku, aku adalah nabimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ketika itu aku diberitahu oleh Allah bahwa ayahmu mati dalam keadaan su'ul khotimah karena dosa-dosa yang dilakukan bapakmu dulu. Tapi aku pernah teringat ayahmu dengan kezalimannya, dengan maksiatnya itu. Ada suatu saat dia dengan ikhlas merintih menangis kepada Allah. Dia membaca salat untukku anakku. Bacaan salat itu ku simpan, ku genggam erat-erat, akan ku kembalikan pada saat-saat dia membutuhkan pertolonganku.
Pada saat itulah aku melihat ayahmu membutuhkan pertolonganku karena dia mati suul khotimah. Aku lari sujud di hadapan Allah SWT. Ya Allah, orang ini ada pernah baca surat kepadaku, ya Allah, ampunlah dosanya ini. Dengan derain air mata Rasulullah SAW, Allah menurunkan maghfirahnya, diampuni orang tuamu dan dikembalikan lagi wajahnya menjadi wajah yang tampan. Anak-anakku, itulah orang yang mau baca selawat bisa menyelamatkan orang tuanya juga. Mari kita, bagaimana anak-anakku, orang tua kita masing-masing masih berlarut-larut. Anak-anakku, tetanggamu, teman dekatmu, ayah ibumu, kalau tidak kau selamatkan masuk neraka itu nanti. Anak-anakku, tangiskanlah, mari menangis. Hadirin hadirat, mari kita menangis di hadapan Allah SWT. Orang itu besok akan mengalami getun, menyesal dan cilaka. Arba'u khisalin min alamati ala syaqawah. Tanda-tandanya orang yang akan mengalami penyesalan yang luar biasa, terutama di akhirat. 4 perkara. 1, qaswatul qalbi, orang yang hatinya keras, tidak pernah mau merasa dosa di hadapan Allah SWT, tidak pernah mau merasa salah, tidak pernah merasa hina, merasa ego tinggi hati. Akibat kekerasan hatinya itulah. Yang kedua, jumudul aini, matanya keras, tidak mau mencucurkan air mata untuk menangisi dosa-dosanya. Padahal dosanya segunung besarnya, dia tetap melotot, tidak bisa menangis karena hatinya tidak mau merasa dosa dan Allah Ta'ala. Para dadat anak-anak, kalau hatimu sudah sekeras itu dan matamu sudah melotot tak bisa menangis, maka kau hanya ada hubud dunya, senang kemewahan, senang dunia. Dunia yang kau harus gunakan untuk ibadah kepada Allah, dunia untuk foya-foya nuruti hawa nafsu. Ya, kalau kamu anak orang kaya. Kalau tidak orang kaya, kamu hanya cinta dunia, tidak mau kerja, kamu harus melamun saja, muru'atul amal. Melamun, ingin surga tidak mau ibadah, ingin pandai tidak mau sekolah, ingin kaya tidak mau bekerja. Orang yang ada 4 perkara di anakku, tandanya kau nanti akan menyesal di akhirat nanti, yang akhirnya bermuara di neraka jahanam. Anakku, ayo menangis, lihatlah ayah ibumu yang masih dibelenggu dengan dosa-dosanya itu. Selamatkanlah ibumu dari api neraka. Anak-anakku, kalau tidak cepat-cepat kau tolong, kalau tidak kau kejar, ayahmu sedang bermesraan dengan iblis, dengan nafsunya. Tolonglah itu anak-anakku, kalau tidak akan tidak selamat nanti. Al-Fatihah. 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 Mari kita bayangkan Kanjeng Nabi hadir di tengah-tengah kita. Barang siapa membaca selawat ala qabri sami'tu, aku mendengar bacaannya. Barang siapa membaca dari jauh nayan balaghtu, maka aku akan datang kepada dia. Jadi kalau kita membaca di makom Nabi, Nabi akan mendengar bacaannya. Dan barang siapa membaca dari jauhan, termasuk dari Kedunglu sini, Nabi akan hadir. Hanya mata hati kita yang buta tidak mampu melihat kehadiran Nabi. Mari, jangan ada sul adab, matur masing-masing di hatinya. Gandol jubahnya Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, seorang yang dosanya banyak,
berlarut-larut, remaja yang berlarut-larut. Tolonglah ibu saya, ayah saya, tetangga saya ya Rasulullah. Tiada arti hidupku tanpa engkau ya Rasulullah. Para bapak yang dihormati, kalau tidak waspada nanti akan tuntut menuntut antara ayah dan ibu, anak dan orang tua, karena hak-haknya belum terpenuhi. Anaknya nuntut pada Allah, ya Allah, ibu ini orang tua saya pasti makan barang haram, hingga hati saya tertutup dan masuk neraka. Orang tuamu ganti menuntut pada Allah, ya Allah, ini anak saya yang durhaka, yang menggoda saya, minta dibelikan apa-apa, hingga aku lupa barang haram saya ambil. Saya tidak mau masuk neraka anakku, saling eret-eretan. Akhirnya sampyo masuk neraka bareng para hadirat.